Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita di Madania Talk. Jadi ini podcast episode ke berapa, Ustaz? Keempat ya? Keempat. Keempat. Alhamdulillah kita kembali lagi di episode keempat. Kabar masih sehat, Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat Semoga selalu sehat. dan kesehatan kita bisa manfaatkan untuk ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, jadi kali ini kita sudah di episode 4 di Madania Talk. Kita mencoba untuk membahas hal-hal yang lagi viral nih, Ustaz. Sama dengan yang minggu kemarin, yang episode sebelumnya kita sudah mencoba membahas tentang pesantren, Ustaz ya. Jadi bagaimana perspektif pesantren dalam media-media baik itu media sosial maupun media-media mainstream. Oke, kali ini karena ini kita lagi ada momen, Ustaz ya. Momennya kan ini lagi akhir tahun ya, tahun untuk di bulan Hijriah. Sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 28 Zulhijjah. 28 Zulhijjah, Ustaz ya. Tanggal 28 Zulhijjah. Nah, sebentar lagi kita akan melewati tahun 1443 dan menuju ke 1444 Hijriah. Karena ini momen akhir tahun, kita coba bahas sedikit nih, Ustaz. Kira-kira ini kan tahun baru Hijriah nih, Ustaz ya. Adanya itu ketika Rasulullah sudah wafat kalau nggak salah, Ustaz ya. Nah, mungkin perlu kita tahu nih, mungkin teman-teman netizen juga perlu ada rasa penasaran. Kira-kira dulu sejarahnya tahun baru Hijriah ini kira-kira gimana, Ustaz? Yang pertama tentu kita sebagai muslim berkepentingan dan berkewajiban mengetahui sejarah bagaimana peradaban Islam. Kita rasanya kalau bicara tahun baru Hijriah itu agak tabu, agak asing ya. Tapi kalau Masehinya asal sudah masuk 25 Desember ke atas menjelang 30 gitu ya, udah siap-siap tiup trompet, kembang api dan sebagainya. Nah, itu memang tidak berlaku nampaknya di kalender Hijriah. Itu karena mungkin bisa jadi hati kita kurang dekat dengan kalender penanggalan Hijriah itu, termasuk nggak tahu juga buta akan sejarah-sejarahnya, atau juga memang karena lebih asik saja kumpul-kumpul untuk memperingati tahun baruan Masehi. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sejarah, kita harus ingat ada sosok yang paling berjasa dalam pengambilan keputusan terkait apa dan kapan acuan atau tonggak dimulainya penghitungan kalender dalam Islam. Jadi sebelum ada kalender Hijriah itu ada namanya kalender Qamariyah. Ini tradisi Arab jahiliyah sudah memakai itu, dan bulan-bulannya juga sama, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Itu berdasarkan bagaimana mereka ilmu falak saat itu melihat bulan, ada kaitannya dengan bumi ke bulan, bulan ke bumi. Dan itu memang dipertahankan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahkan sampai beliau wafat, sampai ke Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq, sampai tepatnya di tahun 17 Hijriah. 17 di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu terjadi surat menyurat ya. Zaman itu belum ada WA kan. Gak ada messenger, gak ada apa. Jadi Gubernur Basrah saat itu bernama sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari ngirim surat ke Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya sudah menerima, kurang lebih lah kayak gini, ada dialognya itu dalam surat itu. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya ini udah sering dapat menerima surat dari engkau. Tapi sayangnya nggak ada tahunnya, cuma tertulis Sya'ban, Ramadan gitu, perintah ya. Ini tidak disebutkan kapan itu, sehingga kadang saya lupa kalau numpuk. Kita aja kalau dapat pesan di chat gitu ya, kadang numpuk, kenapa nggak balas chat saya ya, karena numpuk terlalu banyak grup dan seterusnya. Jadi sindiran atau keluhan daripada sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ini pun menjadi bahan pemikiran yang serius oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sehingga dikumpulkanlah sahabat-sahabat, para kubara, pembesar-pembesar yang para cendikia di kalangan sahabat. Di sana ada Sayyidina Ali dan para pemikir-pemikir lah yang cerdas begitu. Lalu mereka mulai mengusulkan
usulan-usulan kapan atau enggak dimulai untuk sebagai acuan ya. Karena yang menentukan, yang susah itu menentukan awalnya. Awal sama kayak podcast ini. Podcast ini emang kalau nggak dimulai-mulai emang Ya sudah, ya nggak sudah aman kan ya. jadi wacana yang mengembang, menguap dan hangus. Nah, tapi begitu kapan penentuan ini penting karena Abu Musa al-Asy'ari tadi ini surat nih tahun berapa nih? Kan nggak tahu tuh. Artinya diputuskan dimusyawarahkan, yang satu ada yang mengusulkan kita ngikut Romawi sajalah. Oh gitu. Jadi nggak usah capek-capek. Nah, karena sudah ada kita ngikut saja. Ada yang mengusulkan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi Rasulullah itu kan tradisi Arab jahiliyah dan sebenarnya di mana-mana itu selalu menjadikan momentum kejadian sesuatu atau lahir dan wafatnya tokoh atau figur sering dijadikan menjadi tanggal atau waktu gitu ya. Kayak Rasulullah lahir tahun gajah itu karena ada tentaranya Abrahah saat itu ya, itu karena Amul Fil dikatakan tahun gajah dan seterusnya. Dan sampailah pada usulan terbaik yang saat itu dianggap paling jitu yaitu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Memang beliau ini sangat pintar ya. Sahabat yang pintar, ya sangat pintar dan mengusulkan kenapa kita tidak pakai awal mula Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi dari sini kita dapat satu poin bahwasanya Sayyidina Ali itu luar biasa usulannya dan itu langsung disepakati oleh Sayyidina Umar dan para sahabat. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah legowonya, besar hati, lapang dadanya seorang Umar bin Khattab menerima usulan itu. Padahal sah-sah saja, dia bisa saja dan itu normal di mana seorang pemimpin menamakan tahun itu untuk agar dikenang gitu ya, agar harum namanya disebut-sebut sebagai sanah Umariyah gitu ya. Jadi misalnya tahun keumaran itu bisa saja. Kita dalam dunia sains ya, dalam dunia disiplin ilmu lah begitu ya. Banyak sekali teori konsep yang diberi nama berdasarkan penciptanya atau pencetusnya. Di sana ada Newton ya. Ada Sir Isaac Newton dan seterusnya. Para ilmuwan itu mewariskan namanya agar terus disebut dikenang. Nah, itu salah satunya dengan menamakan teori temuan itu dengan nama-nama mereka. Dan ini sebenarnya itu peluang besar Sayyidina Umar. Siapa yang berani sama Sayyidina Umar saat itu? Tapi dia bisa meredam egonya untuk dan menerima usulan terbaik daripada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadilah apa yang terjadi sekarang penanggalannya berdasarkan tahun hijrah yang itu tahun ke-17 Hijriah. Jadi 17. Itu sudah tahun 17 jadi diulang lagi. Iya. Jadi sejarah boleh mengutak-ngatik lagi. Itu sejarah secara umum ya. Jadi ini luar biasa penting bagi kita untuk tahu. Masya Allah, luar biasa. Jadi dimulainya ketika zaman Khalifah ya, kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Nah, ketika namanya awal tahun ini Ustaz ya. Oh, ini sudah akhir tahun. Ini akhir tahun. Besok mungkin awal tahun. Jadi karena dari segi sejarah kan kita sudah tahu ini. Jadi tadi dimulai ketika zaman kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sebagai pelajaran untuk kita, mungkin perlu kita, karena kita di awal tahun ada resolusi-resolusi tertentu yang pengen kita buat terkait dengan agama lah ya misalnya, karena ini kan Hijriah misalnya. Kira-kira ada saran atau pendapat misalnya gimana? Ya, terima kasih. Orang seakan berlomba-lomba buat resolusi tahun ini, resolusi tahun depan, resolusi ini dibuat list panjang sekali. Ada yang menulis sampai 50 list, ada yang 30 list. Ternyata sampai akhir tahun begitu di checklist yang yang terrealisasi aja mungkin kadang 5, itu pun syukur-syukur itu. Itu memang kita harus pahami resolusi itu sah-sah saja, kapanpun bisa dilakukan, tidak menunggu harus akhir tahun menjelang awal tahun. Tetapi momentum ya, kita kalau bicara momentum itu memang itu momentum yang pas untuk mengevaluasi diri, muhasabah, untuk niat berubah lebih baik lagi. Maka resolusi itu kan pada dasarnya kan merencanakan agenda hidup ya jadi sah-sah saja. Resolusi ini kalau kita lihat dalam sejarahnya pun menarik kalau kita bicara sejarah. Jadi ternyata orang-orang di peradaban kuno di negeri bernama bukan Wakanda ya. Di negeri bernama Mesopotamia, ataupun di Babilonia begitu ya. Babilonia ini kurang lebih di daerah Irak, perbatasan Irak dan Suriah saat ini. Itu mereka menjadikan resolusi itu sudah ada gitu ya.
Jadi mereka resolusi tahun depan saya harus bayar hutang, saya harus melunasi hutang gitu. Saya harus balikin barang pinjaman. Kalau barang pinjaman saya dipinjam saya harus nagih nih. Ya, jadi antara mengembalikan hutang dan menagih hutang itu menjadi resolusi. Oh, Dan iya gitu. itu zaman sejarahnya. Jadi di era modern menarik. Orang resolusi sekarang unik-unik ya, dari yang serius sampai yang remeh, Bercanda. sampai yang receh Remeh, gitu ya. receh. Yang misalnya rambut saya dari keriting harus lurus gitu ya, menurunkan berat badan, tapi ini agak serius lah sedikit, Oh, tapi gitu. macam-macam lah, beragam. Harus menikah, udah nikah pengen nambah istri lagi ya. Dari yang jomblo Yang kayaknya jomblo kan. jadi selalu ada agenda-agenda. Tapi Oh, gitu. mari kita fokuskan ke kalau boleh kita rumuskan 3 poin ini. 3 poin 3 poin bagaimana ya. selayaknya resolusi atau agenda hidup itu pantas untuk diperjuangkan dan diusahakan. Yang pertama, pastikan agenda kita atau rencana kita itu terukur. Terukur artinya masuk akal untuk bisa diwujudkan. Dia terukur dan ya harus ya kita bisa bayangkan ya Mencapai. capai. Tapi jangan terlalu enteng juga. Jadi Yang karena ada usahanya. ada usahanya, Ya. karena ada effortnya, karena tantangan kan, ini tantangan, seakan-akan tantangan, ada challenge. Jadi harus terukur, dia harus terukur dengan baik. Itu jadi terukur ini penting untuk bisa menyemangati kita dan tidak mustahil. Mustahil itu contohnya gini, saya ingin angkat Rinjani demi mendapatkan dirimu misalnya. Jadi ini terlalu Itu lebay ya. ya terlalu Lebay. Jadi ya. kanak-kanakan. Jadi yang terukur, yang sangat penting. Yang kedua nih poin yang jadi pokoknya adalah harus nuansanya hijrah. Hijrah itu secara bahasa tuh hajarah tuh meninggalkan sesuatu, menuju sesuatu, atau berpindah. Berpindah ya. Berpindah nih tidak melulu lokasi ya, tapi juga dari suatu keadaan. Dari keadaan yang buruk terpuruk menjadi yang baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Jadi kondisi hijrah ini, yang ini kaitannya poin kedua dan ketiga adalah harus ditopang dengan komunitas yang mumpuni, yang memungkinkan untuk bisa terwujudnya resolusi itu. Jadi setelah terukur, ada effort tapi bukan asal sepele gitu, enteng. Yang kedua adalah dia ada nuansa hijrahnya. Ya harus ya kita harus berbenah, ada target-target begitu ya. Dan harus kita pastikan memiliki komunitas minimal 2 orang. Jadi komunitas itu minimal 2 orang. 2 orang minimal. Kalau sendiri tuh kadang abot ya, kalau bahasa Sasaknya itu artinya males, berat. Mau olahraga males, mau ini males, mau ini. Jadi harus ada teman sepelannya, teman featuringnya agar minimal begini. Kenapa harus ada teman? Ketika dia loyo, temannya akan mengingatkan, loh, ente kan yang kemarin nyemangati saya, masa ente yang nyerah. Nah, jadi harus ada komunitas. Itu saya rasa poin-poin yang penting terkait resolusi. Sah-sah saja, silahkan buat resolusi, buat agenda, buat planning, tapi harus terukur ya dan terarah. Dan terarah gitu ya, Masya Allah. Jadi nggak asal saja bikin Nggak asal. target-target. Jangan sampai kayak gini, jangan sampai planning tahun 1444 adalah kelanjutan daripada PR planning di tahun sebelumnya dan dari hutang. Jadi kalau kita ngutang program itu namanya hutang cita-cita, hutang planning itu jadi ditumpuk dari 1429 sampai 1444, kebanyakan sama aja sebenarnya, ngelanjutin. Jadi yang belum selesai. Jadi masih hutang program. Jangan sampai seperti itu. Jadi harusnya ada yang sudah diceklis usi nafsi wa iyyakum, tapi juga harus ada yang baru. Harus ada yang biar baru ya. Tersemangati begitu. Masya Allah. Biar nggak gitu-gitu aja. Nah, gitu-gitu aja. Luar biasa. Jadi jangan sampai ngutang ya teman-teman. Nanti ini udah punya resolusi ternyata ngelanjut lagi. Ya. Ngutang dengan yang mau menyelesaikan program yang tahun sebelumnya gitu ya. Nah, itu terkait dengan tahun baru Hijriah ya, karena kita sudah ada di penghujung tahun. Jadi teman-teman nanti silahkan yang pengen bikin resolusi ya. Yang minimal lebih baik dari tahun sebelumnya, betul, itu. Dan semoga ini juga berlaku untuk kita. Ya, kita menyampaikan ini ada beban moral untuk bisa tidak hanya menginspirasi orang lain, tapi juga menjadi tantangan ya, challenge-nya internal ya. Sebagai pengingat, reminder. Amin. Insyaallah. Oke, nah ini saya pengen ini Ustaz, mau masuk ke hal-hal yang sedang viral belakangan ini nih.
Kan kita tahu mungkin teman-teman juga ngikutin, kalau saya sih nggak terlalu ngikutin, cuman saya dengar-dengar nih, Ustaz, pernah sesekali terlintas juga tentang Citayam Fashion Week. Mungkin Oke. Ustaz ngikutin juga ya? Ya, beberapa kali seliweran di Di beranda gitu. beranda ya Maunya sih nggak nyari, tapi dia muncul sehingga mau kita ketik tuh hashtag sehingga kita muncul ya. ya tahulah sedikit banyak gitu. Oke, tentang Citayam Fashion Week. Atau fashion show. Fashion show ya, Sama, Citayam sama. sama. Nah, yang pengen saya tahu nih kira-kira menurut pandangan kita lah ya sebagai seorang muslim atau menurut Ustadz sendiri mungkin apa sih sebenarnya fenomena apa ini yang ada di Citayam Fashion Week ini? Karena isinya kan rata-rata adalah anak muda dan anak-anak lah, kebanyakan mungkin bisa dibilang anak-anak juga. Nah, monggo Ustadz, kira-kira gimana nih pandangannya tentang masalah ini? Satu, pertama karena kita tidak pernah langsung live ke sana. Tetapi zaman sekarang orang tuh tidak harus pergi ke suatu tempat untuk mengetahui apa namanya ya, jadi yang sedang tren ya. Jadi kita tahu lah, semua kita tahu, kita bisa akses kemudahan teknologi informasi itu dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi yang ada. Sehingga kalau boleh kita simpulkan, ini sebenarnya mencoba mengulangi kejayaan Paris Fashion Show atau Fashion Week yang ada di Paris itu. Jadi sudah ada hal serupa, jadi bukan ini murni baru, tapi dibawa ya termasuk baru di Indonesia. Dan di sana mereka muda-mudi, entah itu mahramnya tuh ya kayaknya sih bukan gitu ya, pasangan dan berpenampilan yang unik ya, aneh ya juga nyebelin ya mungkin bagi kita. Nyebelin karena memang ini yang apa ya? Mungkin kalau mereka mengadakan tuh di panggung yang resmi diadakan oleh atau dihelat di tempat yang seharusnya silahkan sah-sah saja. Tapi misalnya ketika sampai mengganggu. Ini di jalan ini. Di jalan. Jadi kalau trotoar itu kan di Jalan Jenderal Sudirman lah gitu namanya. Itu kan jalan terluas di Indonesia. Nah, itu pengakuannya Pak Anies Baswedan. Jadi dia sudah dibuat dan disulap yang sebelumnya itu banyak parkiran-parkiran yang kumuh dan tidak rapi, dirubah menjadi trotoar pedestrian yang tempat sangat layak, bagus. Kalau mereka mengadakannya di situ nggak apa, karena haknya mereka di situ pejalan kaki. Tapi ini sampai harus catwalk, jadi zebra cross itu dijadikan catwalk. Gitu mereka nyebrang terus sampai mengganggu. Saya tidak tahu persis di sana apakah ada lampu merah atau tidak, tetapi itu sangat mengganggu dan meresahkan. Karena fasilitas umum. Fasilitas umum, jadi di ruang publik itu semua bisa melihat, semua bisa menyaksikan, dan sekali lagi fenomena itu menimbulkan dan memunculkan begitu ya, melahirkan bibit-bibit baru dalam dunia tren idola, trendsetter. Jadi mereka sebagai ngefan banyak adalah kita artis dadakan begitu ya. Kita nggak sebut namanya, ada 4 ikonnya tuh. Ada 4 nama ikonnya, muda-mudi pasangan laki perempuan menjadi ikonnya dan seakan mereka sangat dihormati dan dielulukan. Jadi dan yang gitu ya. kita mungkin kalau sebagai muslim agak menyayangkan kenapa panggung-panggung seperti fashion show, fashion week di Citayam, ada di orang nyebutnya Citayam gitu ya. Citayam Fashion Week itu disusupi oleh mereka-mereka yang mendukung LGBT. Ini gitu tidak bisa dipungkiri. Kenapa kami berani mengatakan itu? Karena dari penampilan-penampilan mereka seakan LGBT itu memiliki panggung. Mereka berpenampilan ya laki, berpenampilan perempuan dan seterusnya. Ini kan sangat disayangkan. Kalau pakaian mereka syar'i itu kan ekspresi, silahkan. Tapi ketika sudah tidak sesuai syariat, ini menjadi problem bagi kita. Gitu. Ada masalah baru ya, selain masalah jalanan umum tadi, berarti ada disusupi oleh ada misi-misi ya, itu yang kita sayangkan sebenarnya. Ya. Karena kalau kita lihat beberapa bulan ke belakang tuh ada fenomena yang hampir sama tapi beda kualitasnya. Di Malioboro itu, di jalan yang sangat terkenal di Jogja itu, ada khotaman gitu ya, ada mengaji duduk di trotoar itu viral dan sangat membuat kebakaran jenggot orang-orang yang tidak suka. Kenapa di ruang publik ada baca Quran, kenapa Shalom share di masjid saja dan seterusnya itu. Nah sekarang kita balik logika itu, kalau emang mau merusak moral bangsa ya nggak usah di ruang publik. Jadi maksudnya nggak usah harus dipertontonkan begitu. Dikasih panggung lah. Dikasih panggung. Itu yang kita harus kadang balance melihat apa yang ada. Jadi
ada agenda-agenda tertentu Tapi gitu. satu poinnya memang kita juga tidak bisa murni menyalahkan mereka. Mhm. Jangan-jangan kita yang tidak memberikan sentuhan-sentuhan. Ini PR bersama. Kadang saya bertanya, mereka nih ada sebagian sampai ketiduran di trotoar itu sampai subuh. Entah mereka Gitu. mabuk atau tidak kita tidak tahu. Tapi saya kadang berpikir, sederhananya saya mikir, ini apa kira-kira nggak dicari orang tuanya atau bagaimana kita kan. Jadi kita ini Mungkin pertanyaan. ada broken home-nya Mungkin, juga nah gitu itu. ya. Tapi kita juga kita perlu mengevaluasi, kita nggak boleh hanya menjudge mereka salah, Mhm. tapi kita juga mari kita berpikir, kita harus ada komunitas, harus ada yang peduli untuk mengayomi mereka. Mereka dengan lantang, dengan lancar menyebut di video-video viral dia tersebut nama-nama siapa YouTuber yang terkenal, siapa ini, mereka dengan mudah. Tapi disuruh niat sholat saja, Nggak tahu. nggak tahu itu kan menyayat hati kita. Oke, jadi kadang kita miris juga nih Ustadz ya. Jadi Hmm. kadang anak-anak kita, bukan anak kita malah ya. Jadi kadang banyak lah anak-anak yang Hmm. sering kita temui bahkan lebih tahu Hmm. mereka tentang nama-nama YouTuber terus Ya, daripada artis-artis, artis-artis, bahkan daripada niat-niat sholat malah ya. ya Itu yang kadang basic sekali mhm, sebenarnya doa-doa. doa-doa ya. Masya Allah luar biasa. Hmm. Oke, kalau kita ngelihat di Citayam Fashion Week kemarin Ustadz ya, jadi kan ini banyak nih anak-anak atau bisa kita bilang anak-anak ya Ustadz ya, Ya, karena kan ya, rata-rata masih kecil-kecil ya, generasi Gen belum Z. Gen Z, belum dewasa-dewasa Ya, banget lah ya ini. Nah, kadang kalau kita ngelihat dari cara-cara berpakaian mereka, yang laki kadang menyerupai hmm, perempuan, terus hmm, kemudian yang perempuan juga nggak tahu gimana model apa gitu ya, hmm, kadang bisa aneh lah gitu kalau menurut kita. Nah, mungkin perlu ada tips dan trik nih Ustadz. Jadi hmm, di dalam Islam sendiri kira-kira kan ada mungkin ya cara-cara bagaimana berpakaian iya. yang baik bagi laki-laki maupun yang perempuan. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, Ah, monggo. ya secara umum Islam ini kan selain dia adalah agama, yang itu ada satu paket dengan Islam is a way of life ya. Jadi Hmm, pandangan hidup dan juga cara hidup, cara hidup. style orang tuh semua diatur. Secara umum tuh tuntunannya ada. Jadi kalau boleh disimpulkan tuh ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama, pakaian kita tuh harus menutup aurat. Hmm, Auratnya jelas jika laki-laki dari atas pusar sampai lutut begitu ya. Ini yang ijma yang disepakati. Yang lainnya pun tinggal standar kepatutan. Nah, imam sholat itu sering mhm, kita ilustrasikan, itu sah sholatnya kalau dia pakai kaos oblong, kaos dalam, sah. iya, Tapi tidak patut, tidak tidak patut layak. ya untuk Jadi seorang imam. tidak melulu harus menutup aurat, tapi standar kepatutannya dia jadi apa, di mana, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi yang Mhm, pokok adalah menutup aurat. Kalau perempuan itu jelas secara umum disepakati yang boleh dilihat hanya telapak tangan begitu ya, tangan ini dan juga muka. Semuanya adalah aurat. Ada bahkan pandangan yang lebih ketat sehingga mhm, ada melahirkan cadar gitu ya, niqab dan seterusnya. Eee, ini yang pertama menutup aurat, aurat. Yang kedua, pakaian tuh hendaknya tidak ketat. tidak ketat Ketat ya. tuh artinya dia menempel dengan kulit kita, jadi body fit gitu ya, dan kalau dipakai di ruangan ya untuk kepentingan, pribadi itu silahkan, tapi kalau di luar itu kalau laki-laki saya rasa masih oke lah ya, jadi pakai Mhm, ketat-ketat tuh masih mhm, masih masih bisa kita maklumi. Kalau perempuan ini yang susah nih. terlihat lekuk Terlihat mungkin ya. lekuk tubuhnya nih kalau bodinya kayak, body biola tuh mungkin masih agak enak meskipun itu salah gitu ya. Tapi kalau lekukannya banyak gitu itu kan itu juga jadi orang jadi membayangkan macam-macam. Jadi Mhm, jangan ketat, itu yang penting. Yang selanjutnya adalah jangan transparan. Nah, nggak boleh ketat, nggak boleh transparan. Kok ketat sekali Islam? mmm. Memang begitulah. Ini kan Islam memberikan maslahat ya, yang terbaik, melindungi kita semua sebenarnya. Jangan menerawang, nanti panjang, longgar gitu ya, Mhm, tidak ketat, sudah bagus mhm, nih longgar nih. Tapi apa tapi masalahnya? tembus pandang. Menerawang ya, tembus bawang. Jadi cahaya sedikit kelihatan apa-apa. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, yang terakhir saya rasa, tidak, menggunakan pakaian yang bukan kelaminnya. Oh iya, nah ini yang banyak Bahasa terjadi nih kan. sederhananya ya yang perempuan pakai baju perempuan gitu saja. Kalau perempuan pakai baju laki itu masih agak
bisa Iya, dimaklumi itu masih masih ditolerir masih gitu ya. ditolerir. Yang susah nih kalau laki pakai yang perempuan, pakai rok susah itu, sudah nggak bisa kita bayangkan, apalagi Mhm. pakai yang udah jalannya lenggak-lenggok ya, sudah, ini sudah, kalau bahasanya orang itu generasi tulang lunak, Tulang presto. tulang presto. Kecuali kalau gamis emang untuk suatu kan emang laki pantas-pantas dan itu Iya, emang heeh. bagus itu disunahkan lah begitu ya. Mhm mhm Tapi mhm. kalau seandainya, tidak menggunakan sesuai dengan kelaminnya ini akan menjadi masalah. Makanya saya katakan tadi, jangan sampai daerah-daerah lain ini meskipun sudah ada bibit-bibitnya meniru di tempat kota-kota yang besar terutama Mhm mhm. metropolitan itu meniru. Karena ada ungkapan bahasa Arab tuh su'ul khuluqi yu'di, eee karena apa namanya, adab kebiasaan yang jelek itu menular. Menular. Jadi menularnya ini susah. Kalau menularnya yang bagus, Masih kalau menularnya kan netral ya baik lah, kata-kata menular, tapi mhm. konotasinya emang agak negatif. Tapi kalau dia penularannya adalah hal yang bagus, terinspirasi, malah alhamdulillah bisa jadi jariah. Tapi kalau Mhm. tidak, jangan-jangan pencetus pertamanya ini yang akan menjadi panen Iya, panen dosa. dosa. Jadi, meskipun kita tahu per hari ini ada berita begitu ya, ya apa namanya, sudah ditutup gitu di Mhm. tapi setidaknya kalaupun dikasih panggung lagi, tolong ditertibkan di tempat-tempat yang memang untuk Untuk menunjukkan passion ekspresi ya, gitu untuk aja, untuk ya ekspresi. ekspresi mereka eksistensi. Karena eksistensi itu zaman sekarang bagian daripada kebutuhan hidup gitu. Iya. Tapi tinggal kita lihat seperti apa. Yang jelas daerah-daerah lain harus menyadari, yang ditiru, yang menjadikan inspirasi adalah, yang baik-baik gitu. Mhm. Jadi keempat kriteria itu saya rasa sudah cukup menjawab betapa Islam sangat mengatur dan memberikan tuntunan, sampai sekelas berpakaian pun ada Ada tuntunannya. aturannya, Ya ada itu dia. tuntunannya, masyaallah luar biasanya Islam. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mhm, Jadi sekali lagi tadi untuk di Islam sendiri sudah diatur ya cara mhm. berpakaian, ya minimal mengandung 4 unsur tadi Ustaz Iya ya. Untuk lebih lengkapnya nanti diikuti aja tadi video yang tadi iya didengar. Oke, mungkin untuk sementara kita bahas itu dulu Ustaz, iya. atau ada lagi yang mau disampaikan? Ya yang jelas mari kita jadikan momentum, tahun baru Tahun baru Hijriah ya, untuk sama-sama hijrah berhijrah. dari, keadaan kondisi yang sebelumnya buruk menjadi baik, yang baik semakin baik dan Semakin semoga baik lagi. istiqomah yang sudah lebih baik menjadi istiqomah baik, itu catatan pentingnya Masya Allah. resolusi hijrah kita. Siap. Silahkan buat planning masing-masing, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan, kesanggupan masing-masing untuk mewujudkannya. Jangan sampai 1445 mendatang ketika kita insyaallah masih hidup, sehat, masih mengulangi lagi, "Oh yang kemarin banyak sekali planning yang belum, akhirnya Diulang diulang lagi. lagi." Itu jangan sampai seperti itu. Siap. Masya Allah luar biasa. Itu dulu Ustaz ya? Ya, Oke siap, terima cukup. kasih. Nah, itu dulu ya teman-teman. Jadi gitulah episode, Madani Talk episode 4 kita kali ini. Bahas tentang, eee, tahun baru Hijriah dan hal yang viral belakangan ini yaitu tentang Citayam Fashion Week. Untuk, episode selanjutnya mungkin nanti kita akan coba bahas tentang hal-hal yang viral lagi atau mungkin nanti ada hal yang penting Ya, yang mungkin bisa kita bahas, bisa kita, insyaallah. bahas di situ. Mungkin itu sih Ya, Luis ya. Terima insyaallah. kasih teman-teman, Sama-sama. netizen, teman-teman viewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.